Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang manajemen persediaan yang beranggotakan Abdul Salam, Mega Wahyuni, Muhammad Naufal Alfermanda, dan Muhammad Ridwan Syafari. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi, tergantung jenis industrinya. Selanjutnya macam-macam persediaan. Sini ada dua. Yang pertama perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini perusahaan yang persediaan barang dagangan. Yang kedua perusahaan manufaktur atau industri. Di sini ada tiga bagian. Yang pertama persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya manajemen persediaan. 1. Jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi, biaya bunga tinggi. Jika investasi dibiayai modal asing atau biaya bunga. Jika investasi dibiayai modal sendiri atau opportunity cost. Biaya pemeliharaan di gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena kerusakan turunnya kualitas, keausan, memperkecil keuntungan perusahaan. 2. Jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Akibatnya perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya capital assist dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualan turun, akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, turunnya laba. Yang selanjutnya fungsi manajemen persediaan. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, memastikan persediaan tersedia. Yang kedua, mengurangi resiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan. Yang ketiga, mengurangi resiko harga yang fluktuatif. Yang keempat, memperoleh diskon dan pemesan dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, penyesuaian pembelian dengan jadwal produksi. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan. Rumusnya itu inventory turnover. Penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata hasil berapa kali, atau harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata hasilnya berapa kali, dan persediaan rata-rata persediaan awal ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2. Hari rata-rata barang dagang disimpan di gudang. 365 hari dibagi inventory turnover, hasilnya berapa hari. Selanjutnya ada contoh soal. PT Maju Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Pada tahun 2022, PT Maju Bersama mencatat penjualan sebesar 1 miliar rupiah, persediaan awal perusahaan 300 juta rupiah, dan persediaan akhir 200 juta rupiah. Berapakah tingkat perputaran persediaan PT Maju Bersama pada tahun 2022 dan berapa lama barang disimpan di gudang? Tingkat perputaran persediaan penyelesaian. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. 300 juta ditambah 200 juta dibagi 2. Hasilnya 250 juta. Tingkat perputaran persediaan, rumusnya harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. 1 miliar dibagi 250 juta, hasilnya adalah 4 kali. Dalam setahun, tingkat perputaran persediaan PT Maju Bersama adalah 4 kali dalam setahun. Hari rata-rata barang disimpan di gudang, rumusnya 360 hari dibagi inventory turnover. 360 hari dibagi 4 sama dengan 90 hari. Rata-rata barang disimpan selama 90 hari. Selanjutnya ada Economical Order Quantity atau biasa disingkat dengan EOQ. EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuannya, perimbangan biaya pesanan sama dengan biaya penyimpanan. Yang termasuk ordering cost, yang pertama ada biaya selama proses persiapan. Persiapan yang diperlukan untuk pesanan, penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. Yang kedua ada biaya pengiriman pesanan, dan yang ketiga ada biaya penerimaan barang. Yang keempat biaya selama proses pembayaran. Yang termasuk carrying cost, ada biaya sewa gudang,
ada biaya pemeliharaan, biaya untuk menimbang barang, biaya asuransi, dan biaya modal. Untuk menghitung EOQ di sini ada rumusnya. Bisa menggunakan rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S per P dikali I, atau bisa juga menggunakan rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S per C. Nah, di sini ada keterangannya. R adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode atau 1 tahun. S-nya adalah biaya pesanan setiap kali pesan, P-nya adalah harga pembelian per unit yang dibayar, I-nya adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Yang C-nya adalah biaya penyimpanan per unit. Di sini ada contoh soal menghitung EOQ. PT Maju Jaya pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 240 unit. Harga bahan baku per unitnya Rp2.000. Biaya pesan untuk setiap kali melakukan pemesanan sebesar Rp150.000, sedangkan biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Berapakah jumlah pemesanan yang paling ekonomis? Penyelesaian di sini diketahui R itu jumlah dalam unit yang dibutuhkan. Dalam soal, PT Maju Jaya membutuhkan bahan baku sebanyak 240 unit. Kita tulis diketahui R sama dengan 240. Kemudian S biaya pesanan setiap kali pesan. Nah, PT Maju Jaya ini setiap kali pesan melakukan pemesanan sebesar 150.000. Jadi S-nya adalah 150. Kemudian P itu harga pembelian per unit. Nah, harga bahan baku per unit PT Maju Jaya ini sebesar 2.000. Jadi P-nya adalah 2.000. Kemudian I yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Nah, PT Maju Jaya ini biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai persediaan. Kemudian ditanyakan EOQ atau jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Nah, kita di sini menggunakan rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S per P dikali I. Ini kita ambil rumus ini sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Jadi, EOQ sama dengan akar 2 dikali 240 dikali 150 per 2000 dikali 0,25. 0,25 ini didapat dari 25% yang kita buat desimal. Kemudian sama dengan akar 72 miliar per 500 sama dengan akar 144 juta. Akar dari 144 juta ini sama dengan 12.000 unit. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka EOQ yang harus dipesan oleh perusahaan adalah sebesar 12.000 unit. Selanjutnya yaitu ada reorder point. Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah: yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang. Yang kedua, besarnya safety stock. Selanjutnya yaitu keterangan reorder point. Reorder point sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Yang kedua, reorder point sama dengan proses tase tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan lead time. Dan yang terakhir, lead time sama dengan penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Selanjutnya menghitung ROP. Adapun contoh soal ROP.
Sebuah perusahaan retail menjual rata-rata 100 baju per hari. Lead time pengiriman baju dari pemasok adalah 5 hari. Perusahaan memiliki kebijakan untuk memiliki safety stock sebesar 10% dari rata-rata permintaan harian. Yang ditanyakan, berapakah ROP yang harus ditetapkan perusahaan? Selanjutnya, penyelesaian soal. Diketahui KS sama dengan 100 unit, LT sama dengan 5 hari, SS sama dengan 10% dari KS. Yang ditanya ROP. ROP sama dengan KS dikali LT ditambah SS sama dengan 100 dikali 5 ditambah 10 sama dengan 510. Jadi, perusahaan harus memesan baju kembali saat persediaan baju tinggal 510 unit. Selanjutnya, just in time. Pada keterangan just in time, persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan. Pada just in time, tidak ada persediaan mengendap di gudang. Hal yang dibutuhkan just in time yaitu sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat, pembelian dengan efisien tinggi, pemasok yang dapat diandalkan, dan pengelolaan yang efisien.